Jadi gini, warung lagi sepi parah. Gue udah duduk di kursi plastik, senderan, bengong liatin wajan kosong gitu. Udah gitu, kipas angin di pojokan juga mulai nguap-nguap, kayak hidupnya lebih berat dari gue. Tiba-tiba, nongol si Bima, anak kos sebelah, yang mukanya tuh kayak selalu ngerencanain sesuatu. Entah mau minjem kecap, atau mau curhat soal hidupnya yang gak jelas. Dia datang pakai kaos oblong, celana kolor, terus dengan entengnya duduk di bangku depan gue. Gak lama dia nyeletuk gitu. "Sepi amat bu?" dia nanya sambil nyengir. Gue cuma ngelirik malas. Iyalah, gimana gak sepi coba. Pelanggan aja udah kayak mantan aja gitu. Datangnya kalau lagi butuh doang. Bima ketawa. Wah, berat banget tuh analoginya. Naskor bisa disakiti juga ternyata. Gue cuman cengengesan, lanjut beres-beres. Pas gue nunduk mau ngambil sendok yang jatuh, daster gue agak kesingkap dikit. Gak sengaja kancing daster terlepas dan boom, belahan dada kebuka gitu. Nah, si Bima yang duduk depan gue langsung ngebuang muka gitu, tapi sambil nyeletuk, "Aduh, apaan itu bu?" Tadi gue lihat sesuatu yang lebih menggugah dari aroma nasi goreng kampung, ucap Bima sambil nyengir. Gue langsung nimpuk dia pakai lap meja. "Apaan sih lu? Dasar bocah kurang ajar." Bima ngakak sambil nangkis. "Lah gimana dong? Spontan." Mata gue auto zoom tanpa settingan manual. Gue geleng-geleng kepala. "Udah sana, mau pesen gak? Atau mau lanjut godein canda?" Bima nyender ke meja sambil nyantai gitu. Matanya agak serius, tapi tetap ada cengirannya. Kalau gue pesen, berarti dapat bonus dari Bu Yuni dong. Gue mendelik, tapi dalam hati, anjir juga nih bocah. Gombalnya absurd tapi kok ngena. Gue pura-pura sibuk aja, ngaduk-ngaduk nasi goreng di wajan. Padahal dalam hati, udah ketawa geli. Si Bima masih duduk di situ. Tapi, ada yang aneh. Nih bocah kayak sering curi-curi pandang. Tiap gue noleh, dia pura-pura lihat ke arah lain. Kadang ke botol kecap, kadang ke kipas angin. Bahkan sempat pura-pura baca tulisan Naskor spesial di spanduk. Padahal itu tulisan udah luntur setahun yang lalu. Gue ngelirik, "Lu kenapa sih demen amat liatin spanduk?" Bima cengengesan, nyenggol-nyenggol sendok di mejanya. Gue lagi mikir, Bu Yuni ini lebih spesial dari Naskor spesial gak ya? Gue jedotin spatula ke wajan. "Bocah, jangan macem-macem." Tapi dia tetap aja lanjut. "Tapi serius bu, makin diliatin, makin kayak ada bumbu rahasia gitu. Kayaknya bukan cuma Naskornya yang bikin nagih." Gue ketawa sambil geleng-geleng. "Lu lapar apa naksir sih?" Bima nyender ke meja gitu, sambil matanya nyorot iseng tapi serius. "Kalau lapar, tinggal makan. Kalau naksir, harus gimana ya? Kayaknya gak bisa cukup deh kalau cuman sekali nyobain doang." Gue langsung bengong, jantung kayak ketiban ulekan sambel. "Anjir Bima, jangan main-main loh." Bima ngangkat bahu, tapi matanya tetap nyuri pandangan ke gue. "Lah gue serius, siapa tahu Bu Yuni juga pengen nyobain rasanya dicintai lagi." Gue diem. Suasana warung jadi aneh. Bukan sepi karena gak ada pelanggan, tapi karena tiba-tiba ada sesuatu yang bikin gue ngerasa, gimana ya, hangat deg-degan. Aduh, sial, bocah ini. Rayuannya absurd, tapi kok bisa? Pas banget gitu. Malah makin larut, warung makin sepi. Cuma ada suara kipas angin yang berisik sama lampu neon yang kedap-kedip, kayak ragu mau nyala atau mati sekalian. Gue duduk di kursi plastik, nyender, narik napas panjang gitu. Udah pasrah. Kayaknya malam ini emang gak ada pelanggan lagi. Tapi si Bima masih di situ, gak pergi, malah makin nyantai gitu. Senderan di meja sambil mainin sedotan plastik kayak gak ada kerjaan lain. Sesekali dia lihat gue, terus senyum-senyum sendiri. "Lu kenapa sih? Dari tadi senyum-senyum sendiri." Kesambet, gue nanya. Walau dalam hati, gue juga ngerasa aneh sendiri. Dia cengengesan. Gue lagi mikir, kok bisa ya warung Naskor ini tiba-tiba jadi tempat ternyaman sedunia. Gue ketawa kecil. "Elah, lebay lu Bim." Tapi dia gak ketawa, malah tatapannya makin serius. "Gak lebay kok, beneran, nyaman aja gitu." Duduk nyantai di sini sambil ngobrol sama Bu Yuni. Dengar suara wajan digoreng, kayak ada sesuatu yang bikin pengen lama-lama gitu. Gue nelan ludah. Anjir,
Kenapa dia ngomongnya gitu sih? Udah lama gak ada cowok yang bikin gue ngerasa begini. Deg-degan gak jelas. Gue pura-pura sibuk ngelap meja. Basi lu Bim, paling abis ini lu cabut, lupain warung ini, lupain gue. Bima senyum miring. Lah, emang gue kelihatan kayak cowok yang gampang lupain hal-hal yang bikin nyaman? Gue diam. Hati gue rasanya kayak dipelintir. Anjir, kok bisa-bisanya bocah ini ngomong gitu? Sementara gue udah lama ngerasa sendirian, gak ada yang bikin gue ngerasa kayak gini. Dihargai. Terus tiba-tiba Bima majuin kursinya, senderan di meja, nyenderin dagunya ke lengannya, matanya tajam. Tapi ada sesuatu yang lembut di situ. Bu Yuni, kapan terakhir kali ada yang lihat Bu Yuni jadi perempuan beneran? Jadi bukan cuman penjual nasi goreng gitu, tapi sebagai perempuan, soalnya cantik juga loh Bu Yuni tuh, ucapnya sambil terus pandangin gue. Gue ngerasa jantung gue berdebar kenceng. Gue gigit bibir sambil mainin lap meja yang ada di tangan gue. Nggak tahu harus jawab apa. Semua yang pernah gue rasain selama ini kayak diungkit pelan-pelan. Rasa sepi, rasa ditinggal, rasa pengen ada seseorang yang ngelihat gue lebih dari sekadar ibu warung nasgor. Gue ketawa kecil, tapi tangan gue dingin. Pertanyaan lu berat, Bim. Bima makin mendekat. Bibirnya cuma sejengkal dari telinga gue. Samar-samar terdengar kalau Bu Yuni butuh seseorang buat nemenin, buat bikin warung ini gak kerasa sepi lagi. Tinggal bilang aja aku ada kok buat Bu Yuni kapanpun. Gue diam lama, memproses semua kata-katanya. Malam makin larut, tapi rasanya makin hangat. Dan untuk pertama kalinya sejak sekian lama, gue ngerasa gak sendirian, malah makin dingin. Tapi entah kenapa, deket-deketan sama Bima tuh malah bikin gue ngerasa anget. Dia duduk makin deket, bahunya nyenggol bahu gue, tangan dia pelan-pelan nyentuh pinggang gue, terus kepalanya nyender gitu di bahu gue. Halus banget gerakannya, kayak lagi nyari izin tanpa harus minta izin. Jujur gue gak ngelak, entah bagaimana bisa Bima sukses bikin aku pasrah tak berdaya, sekaligus deg-degannya udah ngalahin suara kompor gas gitu. Bu, dia bisik, suara dia berat, tapi pelan. Gue suka banget sama suasana kayak gini. Dan sama yang ada di sebelah gue nengok, mata kita ketemu. Terus entah gimana, tangannya naik ke pipi gue, dielus pelan. Bibirnya udah deket banget, tinggal beberapa senti doang. Apa-apaan sih lo Bim? Malu dilihat orang, ucap gue pelan. Emang siapa sih Bu? Ini udah hampir pagi loh, udara makin dingin. Tapi kalau deket Bu Yuni gak tahu kenapa anget terus bawaannya. Ngaco lu Bim, ucap gue sambil gue cubit lengannya. Iya, emang kenyataannya gitu kan? Sejenak pikiranku memproses kata-katanya. Gue gak munafik, gak juga ngelak dari kenyataan kalau gue udah lama banget terasing dari makhluk yang bernama cowok. Aku bisa merasakan aroma nafasnya yang bercampur nafasku gitu. Oh Tuhan, udahlah Bim, ntar kalau ada yang lihat gimana? Bima tak berkata sepatah kata pun. Jemarinya menari di antara lekuk tubuhku. Aku menggigit bibir dan meremas-remas lap meja, menahan perasaan yang bergejolak. Permisi Bu, malam. Petugas patroli ronda tiba-tiba datang. Gue sama Bima langsung lompat kayak kesambar listrik. Gue buru-buru berdiri pura-pura ngelap meja. Bima juga refleks ngelurusin posisi duduknya kayak anak SMA. Ketahuan nyontek. Wah, aman ya Bu, tadi saya lihat lampu warung masih nyala. Saya kira ada gangguan. Gue senyum-senyum kaku. Enggak Pak, aman kok, ini lagi bersihin warung aja, hehe. Bima ikut-ikutan nyengir. Iya Pak, kami lagi ngobrol. Ngobrolin ini harga telur. Petugas itu ngangguk-ngangguk aja, walau ekspresinya kayak nahan ketawa. Ya udah, saya lanjut muter. Hati-hati ya. Begitu petugas itu ngilang di ujung jalan, gue langsung duduk lagi sambil nepuk dada. Ya ampun Bima, hampir aja. Bima ketawa, tapi tangannya balik lagi ke tangan gue. Tapi deg-degannya seru ya Bu, kayak film-film horor gitu. Gue melotot setengah malu, tapi juga setengah geli. Lu niat gak sih bikin jantung gue copot? Dia makin deket, tangan dia nyelip ke rambut gue, elus pelan. Gue niatnya sih bikin Bu Yuni ngerasa dicintain lagi. Boleh gak ya? Gue tarik napas,
Hati gue udah kayak benang kusut. Gue pengen nolak, pengen bilang, jangan terlalu jauh. Tapi di sisi lain, anjir, gue juga udah lama banget ngerinduin sentuhan, kedekatan, tatapan yang bikin ngerasa berarti lagi. Bima, ini tuh salah waktu. Dia deketin wajahnya lagi, bisik. Tapi mungkin ini waktu yang justru paling benar. Karena akhirnya gue bisa nemu orang yang bisa bikin malam kayak gini. Jadi berarti gue diem, bimbang. Tapi senyum gue gak bisa gue tahan. Dan entah kenapa, kali ini gue gak mau buru-buru nolak. Momen langka kayak gini, kok rasanya sayang banget kalau dilewatin begitu aja. Malam makin sunyi, jalanan depan warung udah kayak kuburan. Sepi, gelap, cuma ada suara jangkrik sama sisa lampu jalan yang kelap-kelip. Kayak lampu diskotik murah. Gue sama Bima akhirnya jalan pelan ke belakang warung. Tempat yang biasa gue taruh galon kosong sama kardus mie instan. Tempat itu sempit, tapi cukup buat dua orang yang lagi gak mau jauh-jauh. Gue nyender ke dinding tembok yang catnya udah ngelupas. Bima berdiri depan gue. Wajahnya deket banget, tangannya nyentuh pinggang gue. Pelan banget, kayak ngetes gitu gue bakal nolak apa enggak. Dan gue gak nolak. Yuni, dia bisik, udah gak pakai bu lagi. Suaranya pelan, tapi dalam. Gue natap dia, senyum kecil. Lu tuh bikin gue deg-degan, Bim. Nih gila tau gak? Dia ketawa pelan. Matanya masih gak lepas dari gue. Ya udah, kalau gila, kita gila bareng. Jangan sendiri-sendiri. Terus dia deketin wajahnya ke gue. Bibir kita ketemu pelan, tapi dalam. Dan gue anjir, gue gak nyangka bisa ngerasain hal sehangat ini lagi setelah sekian lama. Tangan dia naik, ngelus pipi gue, terus turun ke bahu, narik gue makin dekat. Gue sempet nengok ke kiri, ke kanan, was-was banget, takut ada yang ngintip dari celah tembok atau lewat tiba-tiba. Tapi Bima nyadar, dia peluk gue makin erat. Tenang aja, malam ini punya kita berdua. Gue takut, Bim, tapi gue juga gak mau nyesel. Bima ngelus rambut gue pelan, gerakannya semakin cepat. Gue juga, Nyun, gue gak tahu ini mau dibawa kemana, tapi tiap detik sama lo, rasanya bener. Kemudian semua selesai begitu saja. Gue tarik napas, nyender di dadanya. Suara jantung, dia kedengeran kenceng, kayak punya ritme yang nyambung sama detak gue. Kita diem, cuman suara napas, suara jangkrik, sama jantung yang kayak habis lari. Suasana sempit, remang-remang, tapi hati gue penuh. Di balik rasa was-was itu, ada rasa hangat yang udah lama banget gue kangenin. Dan malam itu, di belakang warung yang sepi, di sela-sela kardus mie instan dan galon kosong, gue ngerasa hidup lagi. Anyway, makasih banget yang udah dengerin sampai habis. Kalau kalian suka cerita kayak gini, jangan lupa buat like, share ke teman-teman yang butuh asupan baper, dan pastinya subscribe biar gak ketinggalan cerita selanjutnya. Gue bakal terus bawain kisah-kisah yang bikin hati anget, senyum-senyum sendiri, atau bahkan sedikit nyesek. Gue Dwi, sampai ketemu di episode berikutnya, ya. Jaga hati, jaga perasaan, dan ingat, cinta tuh suka datang pas kita lagi gak nyangka. Bye.